Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Septi. Kali ini kita akan membahas SKB untuk guru SD, yaitu materi hukum Kepler. Nah, kata teman saya, tahun lalu di SKB yang tahun lalu itu, materi tentang hukum Kepler ini keluar teman-teman, lebih ke teorinya, khususnya yang hukum 3 Kepler. Oke teman-teman, kita langsung saja ke materi yang pertama, hukum 1 Kepler, yang berbunyi, semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Maksudnya gimana nih? Jadi kalau kita gambar ini ya, ini adalah lintasan planet bentuknya elips. Mataharinya tuh di sini teman-teman, jadi di salah satu titik fokusnya, tidak di tengah-tengahnya. Kalau yang ini, titik yang dekat dengan matahari namanya perihelium. Kalau yang jauh namanya apelium. Nah, jadi itu buat mengingat jauh diapelin, diapelin. Itu teman-teman. Nah, ini tuh berapa sih deketnya berapa sih? 147 kali 10 pangkat 6 km. Kalau yang ini apelium itu 152 kali 10 pangkat 6 km. Jadi itu intinya teman-teman, kalau hukum satu ya, itu lintasan elips. Selanjutnya, hukum 2 Kepler. Dalam selang waktu yang sama, suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama. Ini yang di merah itu keywordnya ya teman-teman. Jadi itu maksudnya gimana? Gini. Misalnya ini kan mataharinya di sini nih, di titik A. Nah, ini dari planet B itu kan dari B gerak ke C gitu ya. Kalau kita bandingin dengan ketika planet dari D ke E, itu luas ini nih, luas juringnya ini nih. Luas juringnya tuh bakal sama teman-teman, jadi L1 sama dengan L2. Nah, tadi kan kita ini selang waktunya sama. Kalau dari sini ke sini kan deket ya teman-teman, jadi tuh planetnya ya udahlah ya, nyantai aja, orang deket, jadi lambat. Tapi kalau dari sini D ke E itu kan cukup jauh ini ya, planetnya harus menempuh segini dan waktunya harus tetap sama. Jadi tuh planet itu ngebut gitu loh ceritanya. Biar apa? Biar dia bisa mencapai sejauh ini. Kan nanti biar luasnya sama. Gitu teman-teman. Jadi tuh intinya kalau dia B ke C karena deket lambat, kalau dari D ke E karena ini jauh ya, dari sini ke sini, jadi geraknya lebih cepat. Jadi intinya kalau hukum 2 Kepler itu luas juring. Lanjut hukum 3 Kepler. Kuadrat periode revolusi planet berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya ke matahari. Maksudnya gimana nih? Jadi hukum 3 tuh membahas tentang dua planet. Misalnya ini planet 1 dan ini planet 2 gitu ya, teman-teman. Nah, ini ya periode kuadrat periode, ini ya kuadrat periode planet 1, ini kuadrat periode planet 2, jarak pangkat 3-nya planet 1, ini jarak pangkat 3-nya planet 2. Jadi itu ini teman-teman, ini kan jaraknya planet 1, ini jaraknya planet 2. Nah, ini kan periode revolusinya mengitari si matahari kan. Kalau buat mengingat tuh gini, T, time gitu ya, ini huruf T. Time itu kan artinya waktu, periode revolusi gitu. Ini pakainya tuh, berarti pangkatnya 2. Gitu teman-teman. Nah, kalau yang R kan jarak, R, tri. Nah, ini kan R, pangkat 3 gitu. Sebenarnya sama-sama T ini dengan ini ya, tapi kalau yang tu itu yang pangkat 2, yang T. Kalau yang tri itu yang pangkat 3, yang R-nya teman-teman. Jadi kalau hukum 3 Kepler itu intinya rumus lah, gitulah. Rumus yang ini teman-teman gitu. Jadi kalau kita ringkas ini ya, hukum Kepler ada 3, 1, 2, dan 3. Kalau hukum pertama atau hukum 1 itu intinya tentang lintasannya elips gitu ya teman-teman. Kalau hukum 2 itu intinya
planet itu bakal menyapu luas juring yang sama. Kalau hukum 3 itu yang rumus teman-teman, T-nya pangkat 2, R-nya pangkat 3. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Pernyataan berikut yang benar adalah ini tentang hukum 1 Kepler ya teman-teman, yang lintasannya elips. Nah, kita disuruh menentukan ketika di titik Y itu namanya apa, X-nya namanya apa, jaraknya berapa. Ini bumi ya teman-teman ceritanya. Nah, ketika di titik Y, di titik X maksudnya, itu apelium, cie kan jauh diapelin, cie diapelin gitulah ya. Kalau yang Y itu perihelium kan deket nih gitu. Berarti yang X-nya apelium jauh berarti 152 ya. Ya udah ini ya teman-teman jawabannya benar. Tapi kita cek aja dulu yang lainnya ya. Kalau yang Y apelium jelas salah, X-nya perihelium jelas salah. Y-nya apelium jelas salah. Salah ya teman-teman, ini salah. Kalau yang Y-nya perihelium tapi jaraknya ini ya yang membuat salah gitu. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 2. Perbandingan jarak antara planet A dan planet B dari suatu bintang adalah 4:9. Jika periode revolusi planet A selama 8 tahun, periode revolusi planet B adalah titik-titik tahun. Nah, kita tulis dulu tuh yang diketahui. RA banding RB ya kan jarak R gitu kan. 4:9. Selanjutnya periode time-nya si A itu 8 tahun. Yang periodenya B itu berapa sih? Gitu. Berarti kita pakai hukum berapa teman-teman? Pakai hukum 3 Kepler yang ini teman-teman. Ini yang T tuh pangkat 2, yang R-nya 3, pangkatnya 3. Nah, kalau kayak gini ini kan pangkat 2 ya teman-teman. Jadi kita tulis aja 2 kali. Maksudnya tuh 8 kali 8 gitu. Jangan ditulis 8 kuadrat. Jadi kalau teman-teman nulisnya 8 kuadrat tuh kemungkinan teman-teman bakal ngitung 8 kuadrat berarti 64 gitu. Tapi kalau nulisnya kayak gini kemungkinan besar kalian akan ini nyoret-nyoret nanti. Ini ya, periodenya A 8 kali 8, yang ini. Yang dicari kan ini. Terus periode jaraknya A 4 ya, perbandingannya kan 4 kali 4 kali 4, yang ini 9 kali 9 kali 9. Terus kita pindah ruas tuh, yang TB-nya pindah ke sini teman-teman. Jadi di sini kan sendirian, yang lainnya ke sini semua angkanya. Jadi 4, kalau ini kan tadi di atas, jadi pindah ke bawah. 4 jadi pindah ke bawah, 9 tadinya di bawah jadi di atas gitu teman-teman. Nah, kalau kayak gini tuh gampang, kita tinggal nyoret aja gitu. Ini dengan ini dapat 2. Ya kan teman-teman? Yang ini dengan ini juga dapat 2. 2 kali 2 kan 4 ya teman-teman. Coret langsung dapat ini dengan ini. Jadi habis kan tinggal ini teman-teman. Nah, berarti kalau kita mau nyari TB kan di akar, ya kan teman-teman? Di akar ya teman-teman, gitu kan? Di akar berarti kalau 9 kali 9 di akar kan dapatnya 9 ya teman-teman. Ini tuh. Jadi kalau 2 angka kayak gini tuh dapat 2 angka kayak gini tuh di akar jadinya dapat 1 angka ya. Jadi kayak gini nih teman-teman. Jadi dapat 9. Akar 9 kuadrat kan 9. Kalau akar 9, 3. Jadi tuh kayak gini teman-teman. Terus tinggal dikalikan deh. Ketemunya 27. Gampang kan teman-teman? Jadi itu intinya teman-teman tulis, misal di kuadratin ya tulis 2 kali. Di pangkat 3 ya tulis 3 kali. Terus nanti pindah ruas. Terus coret-coret gitu. Pasti si pembuat soal itu akan memilih angka-angka yang bisa dicoret. Jadi tenang aja teman-teman. Nggak butuh waktu yang lama kok. Jadi jawabannya yang 27, yang D. Soal nomor 3. Perbandingan jarak antara suatu planet X dan Y dari suatu bintang adalah 1:4. Jika periode revolusi planet X selama 2 tahun, periode revolusi planet Y adalah berapa tahun nih teman-teman? Jadi teman-teman ini adalah soal untuk latihan ya. Teman-teman tuh latihan. Terus nanti
Tulis deh jawabannya di komentar, bener apa salah. Kalau jawabannya tuh yang ini teman-teman, yang B. Teman-teman latihan ngitung gitu teman-teman. Jadi semoga video ini tuh bermanfaat ya buat teman-teman, biar semakin banyak yang tahu atau yang bisa yang tahu video ini dan bisa membantu mereka, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain gitu. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share gitu teman-teman. Terima kasih.